Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan juga selamat datang untuk Anda semuanya, para pembelajar di bidang komunikasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kali ini ketemu lagi dengan saya. Nama saya adalah Turnastiti, salah satu pengajar di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sekaligus fasilitator di dalam mata kuliah komunikasi dan negosiasi. Apakah Anda pernah berada di sebuah rapat di mana banyak konflik yang terjadi di rapat tersebut? Kalau berpikir-pikir bisa jadi tentu saja kita pernah berada di rapat tersebut. Rapat yang hadir menjadi jauh lebih menantang ketika kita diposisikan sebagai pemimpin rapat dan pada saat itu kita menghadapi permasalahan karena adanya beda pendapat yang hadir dari para audiens kita. Di materi kali ini izinkan saya mengajak teman-teman pembelajar semuanya untuk mempelajari mengenai bagaimana cara memanajemen konflik di dalam sebuah rapat dengan berkomunikasi menggunakan teknik pemikiran desain atau yang disebut sebagai design thinking. Di dalam pembahasan selanjutnya, izinkan saya mengantarkan kepada teman-teman pembelajar semuanya dalam 3 tahapan aktivitas untuk belajar komunikasi manajemen konflik di dalam sebuah rapat menggunakan teknik design thinking. Di langkah yang pertama, izinkan saya ngajak teman-teman semuanya untuk paham terlebih dahulu apa saja sih yang dipahami dengan komunikasi, dengan rapat, dan juga dengan permasalahan atau konflik yang terjadi di sebuah rapat. Pada tahapan yang kedua, izinkan saya ngajak teman-teman semuanya untuk mempelajari salah satu tahapan di dalam pemikiran desain. Ini adalah metode untuk memecahkan masalah dengan berkomunikasi yang di dalamnya ada satu tahapan yang disebut sebagai celah inovasi. Lalu di tahapan yang kedua, masih di tahapan pemikiran desain, izinkan saya mengajak teman-teman di dalam kajian mengenai ruang solusi. Yuk kita bahas satu demi satu. Berangkat terlebih dahulu di dalam pengertian secara general mengenai apakah itu komunikasi itu sendiri. Kalau akan didefinisikan, maka definisinya seperti yang tersaji di dalam slide PowerPoint kita. Membaca definisi secara luas di sana, kita tentu saja langsung menangkap ada statement yang sangat berbau magic di sana, bahwa komunikasi akan menjadi efektif apabila terdapat mutual understanding dan juga apabila terdapat aktivitas untuk mengkreasikan dan juga membagi pemahaman. Sehingga kita paham di sini ya bahwa komunikasi tidak hanya sekedar untuk menyampaikan sesuatu dan kemudian mendapatkan balasannya, tapi juga dipastikan proses transmisi dan proses feedback ini dihadirkan untuk membangun kesamaan pemahaman atas makna dan pesan komunikasi yang dilakukan. Komunikasi juga tentu saja tidak hanya terkait dengan perilaku loh, aktivitas untuk berkomunikasi. Di dalam komunikasi juga terdapat kandungan nilai, karena kalau kita berkomunikasi dengan baik, maka kita harus respect to others. Kita menghargai orang lain, penghargaan kita kepada orang lain membuat kita berkomunikasi dengan iktikat yang baik di dalam komunikasi kita. Dan juga komunikasi di dalamnya terdapat komponen sikap dan juga komponen seni, karena ada berbagai konteks yang harus kita perhatikan di dalam komunikasi kita. Jadi sampai di sini kita dapat ya better understanding mengenai apa definisi komunikasi, common understanding harus hadir di sana, dan juga tidak hanya terkait dengan perilaku, tapi juga terkait dengan sikap, terkait dengan nilai, dan juga terkait dengan seni itu sendiri. Bicara mengenai komunikasi membuat kita diantarkan nih untuk melihat secara real tahapan komunikasi itu seperti apa. Seperti yang tersajikan, ada pengirim, ada penerima pesan. Ada proses untuk mengirimkan pesan, ada proses untuk menerima tanggapannya. Lihat di tengah bahwa ada gangguan yang mungkin terjadi di dalam proses komunikasi kita. Apabila gangguannya terjadi, dan gangguan itu bisa jadi terjadi di dalam rapat yang kita pimpin,
pemimpin, maka proses untuk membangun kesepahaman makna akan berdinamika. Karena apa? Konflik yang hadir di dalam rapat kita adalah sebuah gangguan yang akan mengganggu proses untuk kita membangun kesepahaman makna. Kalau kita bicara mengenai berbagai media di dalam komunikasi, maka kita akan bertemu dengan salah satu media yang disebut sebagai rapat. Apa yang didefinisikan sebagai sebuah rapat adalah ketika berbagai pihak yang memiliki langkah kerja bersama, memiliki tujuan bersama, kemudian saling bertemu dan saling berkomunikasi untuk mengkoordinasi sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu, ataupun membuat keputusan atas sesuatu. Kalau disandingkan dengan richness dari communication media, maka rapat ini tergolong di dalam aktivitas untuk face-to-face communication dan juga tergolong di dalam aktivitas untuk spoken communication electronically transmitted. Sehingga mau pakai wajah, kelihatan wajahnya, atau kemudian terdengar suaranya, ini bisa menjadi berbagai media rapat, tapi tujuannya adalah untuk membangun kesepahaman bersama. Terkait dengan kekayaan media, maka rapat ini, teman-teman pembelajar semuanya, tergolong sebagai media komunikasi yang kaya. Kenapa sedemikian? Karena antara pengirim pesan dan juga penerima pesan bergabung di dalam sebuah fase yang sama. Ada proses untuk mentransmisikan, ada proses untuk mendapatkan umpan balik secara cepat dan nyata, dan proses itu terjadi secara terus-menerus untuk untuk membangun common understanding di antara para peserta rapat. Hanya catatannya di dalam rapat, karena yang hadir banyak orang, seringkali masing-masing orang punya latar belakang pemikiran yang berbeda. Disinilah terjadi konflik di dalam rapat yang kita pimpin tersebut. Berbicara mengenai konflik di dalam rapat, teman-teman, maka ada 3 pendekatan nih yang kita bisa lihat di dalam konflik tersebut. Kalau kita akan menggunakan pendekatan dalam konteks traditional point of view, kita akan mengatakan bahwa konflik itu tidak baik terjadi di sebuah rapat. Karena apa? Konflik akan menjadi sumber dari perpecahan. Namun seiring dengan bergulirnya waktu, maka contemporary view mengatakan bahwa konflik itu bisa hadir di dalam sebuah rapat asal konflik itu bersifat fungsional untuk rapat tersebut. Bagaimana dengan pendekatan interactionist view? Kita melihat bahwa konflik justru perlu dihadirkan di dalam sebuah rapat. Karena apa? Ketika kita berkonflik, maka creativity akan muncul di dalam rapat tersebut. Tampaknya di dalam pergerakan dinamika kerja kita sekarang, kita justru berada di dalam sudut pandang contemporary point of view dan juga interactionist point of view. Jadi konflik adalah sesuatu yang wajar untuk terjadi di sebuah rapat. Konflik ini memang bisa sengaja dihadirkan, tapi kemudian konfliknya hadir secara fungsional. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebagai pemimpin rapat kita bisa berkomunikasi dengan baik untuk bisa memanajemen konflik yang ada di rapat kita. Berbagai teknik untuk memanajemen konflik bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Teknik yang pertama adalah bersikap direktif. Jadi sebagai pemimpin rapat, kita menentukan keputusan, semua peserta rapat harus mengikuti keputusan tersebut. Bisa jadi kita aplikasikan. Teknik yang kedua adalah teknik yang lebih cenderung untuk mengabaikan. Ketika ada masalah di dalam rapat, kita cenderung untuk membiarkannya saja, kemudian izinkan waktu yang menyelesaikannya. Oke, teknik yang ketiga yang kita perkenalkan kali ini adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan di dalam sebuah rapat dengan sebuah teknik yang disebut teknik pemikiran desain atau design thinking. Apa yang membedakan teknik design thinking tersebut dengan berbagai teknik penyelesaian konflik atau masalah yang lain? Di dalam teknik design thinking ini penekanannya adalah manusia yang memiliki permasalahan tersebut. Jadi alih-alih
seringkali hadir dengan sebuah solusi yang jauh dari permasalahan yang dimiliki oleh manusia yang hadir di dalam rapat kita, sebagai pemimpin rapat kita diminta untuk memahami permasalahan yang dimiliki oleh anggota rapat kita secara lekat, kemudian bisa menyatakan permasalahan tersebut dan bersikap empati untuk berideasi mencari berbagai solusi kreatif yang bisa diaplikasikan. Nah, di dalam pemikiran desain ini teman-teman ada 5 langkah. Langkah yang pertama dan langkah yang kedua, discovery dan interpretation, adalah yang tercakup di dalam lingkup celah inovasi. Jadi proses untuk kita memahami permasalahannya seperti apa terlebih dahulu. Kemudian langkah 3, 4, dan 5, ideation, experimentation, dan evolution adalah langkah untuk kita mencari ruang solusi. Nah, ini setelah kita paham masalahnya, maka selanjutnya kita mencari solusi. Yuk kita pelajari lebih lanjut nih perihal mengenai design thinking, pemikiran desain, sehingga kita bisa managing konflik dengan lebih baik di dalam rapat kita berkomunikasi dengan menggunakan pendekatan pemikiran desain. Diawali dari konteks yang pertama, teman-teman. Apa sih pemikiran desain? Muncul nih apa definisi di dalam bahasan kita. Kita lihat di sana bahwa sangat kuat tersampaikan bahwa proses untuk menyelesaikan masalah, berideasi dan berinovasi harus didasarkan pada manusianya, didasarkan pada inspirasi, kekuatan interpretasi, ideasi dan juga pembelajaran berkelanjutan. Jadi alih-alih proses penyelesaian masalah ini didasarkan kepada perkembangan teknologi, kita lebih cenderung hadir sebagai pemimpin rapat melihat masalah sebagai sebuah masalah yang dimiliki oleh orang tersebut. Sehingga kita harus willing to listen orang yang memiliki masalah, kita bangun mindset kita untuk menjadikan mereka sebagai sumber inspirasi, kita pahami kebutuhan mereka dan kita mau empati untuk mencarikan solusi yang terbaik. Misalnya salah satu contoh nih, kalau di dalam rapat kita bertemu dengan seseorang yang sedang memprotes space untuk kerjanya. Kemudian kita lihat realnya space-nya seperti apa. Kita temukan bahwa ruangan kerjanya sangat berantakan. Tapi kita kemudian perlu bertanya nih, apa sebenarnya yang jadi masalahmu dengan ruang kerja yang berantakan ini? Mungkin kemudian dia menyatakan, bukan perkara berantakannya, tapi perkaranya adalah kenyamanan untuk saya kerja. Sehingga solusi yang kita hadirkan adalah menata ruangan tersebut supaya tidak berantakan, tapi trigger utamanya adalah menciptakan ruangan kerja yang nyaman untuk ruang bekerja. Jadi kemudian nggak hanya sekedar nata dong, tapi juga kemudian memperhatikan posisi duduk, memperhatikan tata lampu, memperhatikan air conditioner, dan lain sebagainya. Jadi aspek kenyamanan yang kita utamakan di sini. Kenyamanan kita pahami dari mana? Karena kita mengizinkan kita sebagai pemimpin rapat untuk benar-benar mendengarkan nih apa masalah yang dimiliki oleh peserta rapat kita. Satu demi satu langkah tahapan akan kita kupas nih di dalam rapat dan juga menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemikiran desain ini. Langkah yang pertama disebut sebagai langkah discovery. I have a challenge, how do I approach it? Ketika kita berada di sebuah rapat, kita bertemu dengan audiens rapat kita dan permasalahan muncul di sana, disarankan kepada kita sebagai pemimpin rapat untuk melihat permasalahan itu sebagai sebuah inspirasi, sumber untuk kita berkreasi mencarikan solusi. Posisikan kita kepada posisi orang yang memiliki masalah dengan bersikap empati, dan setelah itu tingkatkan kemauan kita untuk benar-benar mengobservasi apa sih yang ada di sudut pandangnya sehingga dia menjadikan ini sebagai sebuah masalah. Ambil salah satu contoh, ketika peserta rapat kita berkonflik di dalam rapat kita, masalahnya adalah karena dia merasa waktu rapatnya terlalu pagi. Maka kita perlu hadir dengan solusi. Apa solusi yang paling tepat nih setelah kita melakukan observasi dan kita mendapatkan gambaran ini? Apakah perlu untuk kita gedor-gedor pintu dia setiap pagi untuk bangunin dia?
Ternyata tidak sepenuhnya tepat. Apakah perlu kita kemudian izinkan matahari yang membangunkan dia? Ternyata enggak sepenuhnya tepat. Yang kita temukan di sana adalah kita perlu menstok dia dengan kopi yang aromanya kuat. Karena kenapa? Aroma kopi tersebut yang akan membangunkannya. Inilah sisi yang harus kita pahami untuk mengetahui apa sih sebenarnya masalah dia dan apa solusi yang bisa kita hadirkan ketika kita bisa discovery, mengetahui, mencari inspirasi dari orang-orang yang punya masalah yang hadir di lingkungan rapat kita. Setelah kita memahami mereka dengan masalahnya, maka langkah yang kedua adalah interpretation. Di dalam tahapan ini pertanyaannya adalah I learn something, how do I interpret it? Ketika saya sudah tahu teman saya mempunyai permasalahan yang jadi sumber inspirasi saya, maka catatan kita sebagai seorang pemimpin rapat kemudian harus menggunakan kekuatan pikir kita untuk bisa memahaminya menjadi lebih komplit dan pada akhirnya bisa membentuk persona. Apa yang dipahami sebagai persona di sini adalah deskripsi mengenai orang yang punya masalah tersebut, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapannya, apa ekspektasi solusi yang dia harapkan. Jadi ayo kita lihat si pemilik masalah tersebut dan berikan informasi secara lengkap terkait dengan profil pemilik masalah tersebut. Yes, 2 langkah di dalam celah inovasi sudah kita dapatkan. 1, discovery berdiri dengan empati. Langkah yang kedua adalah interpretation. Ketika kita mengizinkan otak kita bekerja untuk bisa menyatakan secara clear mengenai profil dari orang tersebut, masalah yang dia hadapi dan kebutuhan yang sebenarnya dia ekspektasikan. Kita melangkah kepada tahapan kali ini kita masuk di ruang inovasi. Satu langkah yang pertama di dalam ruang inovasi adalah ideation. Setelah tahu masalahnya, dapat pernyataan mengenai masalahnya dan tahu siapa orangnya, maka kita siap untuk berkreasi, mencari berbagai macam ide yang bisa kita aplikasikan. Di dalam ideation ini, kita sebagai pemimpin rapat disarankan untuk melakukan curah ide dengan berbagai hal yang perlu kita perhatikan di sini. Secara kreatif, kita menggali berbagai macam ide baru dan ide-ide itu dihasilkan untuk siap diaplikasikan di langkah lebih lanjut yaitu experimentation. List dari ide tersebut perlu kita sajikan kepada orang yang memiliki masalah tersebut. Izinkan dia melakukan eksperimentasi untuk menentukan nih dari sekian banyak ide mana yang ide paling berguna untuknya. Dan akhirnya kita izinkan teman kita yang punya masalah ini untuk mencoba mengaplikasikan idenya dan kita siap untuk masuk di tahapan evolution untuk selalu belajar dari proses yang kita jalani dari waktu ke waktu di dalam manajemen rapat ini. Jadi teman-teman pembelajar yang kita pelajari adalah berkomunikasi, memecahkan masalah dengan pemikiran desain. Prosesnya gimana? Kita harus mengawali dengan empati, inspirasi, kemudian menyatakan secara spesifik siapa orang ini, apa ekspektasinya. Setelah itu kita kembangkan berbagai macam ide, kita uji cobakan dan bersiap untuk selalu belajar. Teman-teman semuanya, tahapan ini, 5 tahapan di dalam pemikiran desain ini tentu saja menjadi landasan bagi kita untuk menyatakan secara teknis manajemen rapat dengan pemikiran desain itu harus dilaksanakan dengan bagaimana. Yang pertama, sebagai pemimpin rapat, penting bagi kita untuk memahami masalah dari sudut pandang orang yang memiliki masalah yang hadir di dalam rapat kita. Setelah kita paham sudut pandangnya, maka di sisi yang lain kita juga harus selalu menghargainya, menjadikan rekan-rekan yang bermasalah ini sebagai sumber inspirasi dan bekerja keraslah untuk mencari solusi yang terbaik untuknya. Berempati pada masalahnya, menggunakan kekuatan pikir kita dan setelah itu berani untuk menjelaskan kepada orang-orang yang hadir di dalam rapat kita tentang list of ideas yang bisa diaplikasikan untuk solusi yang bisa dia lakukan. Berani uji cobakan dan pada akhirnya bersiap untuk belajar.
Yes, sedemikian teman-teman pembelajaran kita di hari ini, belajar mengenai komunikasi di dalam sebuah rapat memecahkan masalah dengan menggunakan konsep pemikiran desain atau design thinking. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan. Semoga berguna untukmu semuanya. Bye-bye, sampai jumpa di berbagai materi yang lain. Terima kasih.